masuk ke ya mungkin besok lah ya, kita gambaran besok. Apa nih yang harus disampaikan Ketua Penggil kepada Dirjen? Aku kan yang ngundang nih, Dirjen AHU yang mengundang para Ketua Penggil terkait dengan rekomendasi dari hasil RDPU dengan Komisi 3. Ya, pertama waktu kemarin RDP dengan Komisi 3 juga sudah dijelasin kan. Apa sih persoalannya? Kan Mbak Sekretaris Mbak Ratnaneli kan nyebutin gitu ya. Saya tuh mintanya cuma satu loh, Pak. Iya. Kalau nggak salah ya. Minta tempat doang, yang lain mah nggak perlu saya minta gitu ya. Makanya dalam konteks praktik kan ultra petita gitu ya. Itu artinya mintanya dua, buy one get one free, dikasih tiga gitu. Buy one get one free atau buy one tiga gratis. Ya itu kan udah diulas sih sama Mbak Ratnaneli itu. Sangat bagus dia ngomong kan. Nah artinya kan tinggal tempat doang. Minta tempat, karena yang satu minta keluar dari Jabar, yang satu tetap di Jabar. Hanya itu yang polemik. Kan dari awal juga kita waktu diskusi juga kan waktu diskusi kan ya di Jabar tuh kan banyak, mau di Cirebon, di Losari, Depok, mau di lapangan bola kayak di Losari, di Pangandaran kayak di lapangan bola Pangandaran di Katapang Doyong. Yang dekatnya Depok gitu. Depok gitu kan kena masalah dong. Gitu kan perkara yang lain-lain kan nggak usah pakai ada konsumsi segala macam, orang notaris kaya-kaya kan? Iya, datang pulang coblos modalnya gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya. Nah, oleh karena itu kan poinnya adalah di situ. Ya, tinggal menentukan tempat, di mana tempatnya. Nah, perkara mekanisme selanjutnya kan anggaran dasar memang kemudian sudah mengatur dengan jelas. Iya. Ya, artinya hanya tinggal masalah itu saja gitu ya. Dalam tanda petik kurangin egonya masing-masing pihak, berdiskusi, bermusyawarah supaya dapat yang terbaik. Karena kalau kemarin disahkan Undang-Undang Kesehatan misalkan ya, itu kan menjadi peringatan juga buat kita gitu loh, notaris. Iya. Yang sekaliber ID gitu ya, sudah lebih solid gitu ya. Itu bisa dihancurkan dengan undang-undang itu. Iya, dengan undang-undang gitu ya. Nah, jangan sampai kejadian gitu loh. Karena kan pernah juga kan Pak Yasona Lawli, Pak Menteri juga mengatakan kalau udah begini ya udahlah dipecah aja mereka gitu. Disahkan aja semua. Iya, sahkan aja semua ya. Seperti ini. Wah, kacau itu. Kayak Pradi. Iya, nanti ada kode etiknya udah bisa macam-macam gitu loh. Iya, benar. Nah, itu kan persoalan. Makanya jadi masalah juga kan, pengawasannya susah juga. Itu tadi. Sekarang aja yang udah yang masih satu itu ya, pengawasan dari pemerintah juga kan kurang ya, maksudnya itu kurang maksimal. Apalagi banyak, bagaimana mungkin gitu ya. Sekarang MPD kan datang ke itu kan ada unsur pemerintahnya kan. Iya, betul. MPD itu ada unsur pemerintahnya juga untuk wilayah misalkan Tangsel kan banyak. Ya, unsur notarisnya juga kan harus kerja. Betul, kan nggak ini ya. Ya memang ya harus dipikirkan lah bagaimana dampaknya kalau kemudian ternyata dipecah nih. Gitu. Jadi perlu para pihak atau pihak-pihak yang terkait itu katakanlah gitu ya berdiskusi lebih baik, kemudian berbesar hati, kurangi gaya-gaya preman di medsos gitu ya dengan bahasa-bahasa yang tidak baik gitu ya. Itu menurut saya memang salah satu pencegah atau alat untuk mencegah perpecahan lebih jauh. Nah, balik lagi ke rekomendasi. Ini kan besok pertemuan nih Kang. Saya balik lagi ke situ masih ada yang menggelitik. Apa yang perlu? Nah, yang tadi Kang Prof UN, astagfirullahaladzim, salah lagi. Maaf, ini gara-gara nonton sih. Gara-gara doi nonton jadi ke pancing. Saya singkat sini aja dah. Prof UN, tadi kan Prof jelasin tuh. Amin. Prof kan jelasin gini. Tidak dapat dilakukan kalau belum surat itu oke, rekomendasinya ada, dicabut. Kalau belum dicabut kan tetap berlaku. Nah itu gimana dong? Kalau sampai saat ini belum ada surat, nah bentuk pencabutan itu apakah lisan? Apakah bentuknya surat juga? Gini, jadi dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, kalau tidak salah kan pencabutan itu ada dua macam kan? Oke. Nah, Prof Widi Handoko kan sudah melakukan gugatan.
Oh, pasal 66. Makanya terkait dengan itu kan Lewat salah satu pengadilan. contohnya melalui gugatan, Oke. PUN. Lewat pengadilan, oke. Lewat pengadilan nanti dengan surat itu mengatakan misalkan Cabut. dengan putusan pengadilan mengatakan bahwa surat itu nggak berlaku nih, Harus dicabut. cabut. Oke, Ya oke. sudah itu kalau udah inkrah berarti kan Harus tercabut dicabut. tanpa ada action dari pembuat suratnya. Walaupun tanpa ada action, berarti surat itu tidak berlaku. Ya tidak berlaku. Karena ada penetapan pengadilan. Bersih, Oke. putusan pengadilan. Nah, itu kan belum ada nih. Nah, kalau kemudian tidak dilakukan, bisa juga atau pengadilan tidak dilakukan, bisa juga dengan dicabut sendiri. Pak Dirjennya atau Pak Menterinya mencabut. Oke. Ya, Oh, yang mencabut mengeluarkan sendiri. surat, dia yang mencabut Bersih. surat. Oke. Mencabut sendiri, terkait dengan surat tersebut sudah tidak berlaku lagi. Saya cabut. Nah, pencabutan itu apakah lisan atau dengan surat? Tertulis lah, kan suratnya juga tertulis. Ya hampir sama dengan gini, karena saya sering kali beberapa kali jadi Saksi ahli. pemateri di saksi ahli di PTUN ya terkait dengan pembatalan sertifikat kan. Kan kalau kemudian sertifikat itu kan bisa dibatalkan oleh BPN juga kan. Ya, itu tertuang memang di dalam PMNA nomor 9 tahun 99, kemudian Permen ATR 11 2016, kemudian terakhir dari Permen ATR 21 tahun 2020 itu jelas. Ya, boleh oleh BPN-nya sendiri kalau ada cacat administratif maupun oleh pengadilan. Jadi itu juga bisa dijadikan rujukan. Karena itu administrasi pemerintahan kan. Nah, ini juga sama, surat yang dikeluarkan oleh Dirjen, oleh Menteri, ya harus dicabut kalau kemudian dalam putusan pengadilan atau dicabut oleh dia sendiri. Berarti nggak bisa. Kan dalam konteks rapat dengan pendapat kemarin dia mengatakan ya udah itu gampang. Gampang, bisa dicabut. Tinggal cabut aja. Kalau ngomong lisan kan susah. Kalau seperti itu, apakah itu sudah mencabut belum? Belum. Makanya harus dibedakan antara rekomendasi dan keputusan. Okay. Rekomendasi kan mau dijalankan apa kagak gitu. Kalau nggak dijalankan ya tetap rekomendasi. Iya. Kalau udah diputuskannya itu artinya dalam bentuk tadi pencabutan melalui surat tertulis. Ya makanya kan di 2 poin yang hasil EDB hukum kan meminta, karena kan sudah ada kesepakatan untuk mencabut. Nah, berarti para ketua pengwil ini harus mengudak itu. Iya harus. Jadi kan sampai dengan gini, Pak Mahfud ngomong ke saya minta handphonenya dong, ya gua nggak kasih lah. Kan diminta doang gitu kan. Kecuali dia menyerahkan nih. Berarti besok itu harus itu dulu. Iya, kalau mau ini gitu ya. Ya cuman itu tadi nanti kalau ditanyakan legal standingnya itu harus sudah siap dengan jawaban-jawaban yang terkait. Legal standing dari si para pengwil itu. Berarti kesimpulannya untuk menyelesaikan permasalahan ini kan sudah terang sebetulnya nih. Kalau sudah dicabut, berarti kan tinggal kongres luar biasa saja. Iya. Siapapun pelaksananya ya tinggal bareng-bareng saja. Persis. Gitu. Itu tadi sebenarnya harusnya bareng-bareng ya. Jadi perkara nanti ya udah diangkat PLT-nya Bu Yewe misalkan, ya nggak ada masalah. PLH-nya Bu Yewe misalkan, nggak ada soal. Iya, betul. Itu bukan urusan orang per orang sih kalau menurut saya gitu ya, tapi urusan bagaimana menyelamatkan organisasi sebetulnya. Setuju. Gitu. Berarti balik lagi, kalau besok pertemuan itu memenuhi undangan dirjen itu berarti mengudak pertama surat itu dulu. Iya. Surat pencabutan dulu dengan legal standingnya. Iya tuh. Kan misalkan nih ada ini ketua Pengwil mana gitu ya. Dia mengatakan saya ketua Pengwilnya. Bagaimana kemudian legal standing dia sebagai ketua Pengwil? Ditunjukkan. Ini. Oh berdasarkan rapat anggota ini. Misalkan. Kalau dia misalkan mendasarkan kepada katakanlah misalkan saya mengikuti ketua umum 3 tahun kongres to kongres gitu ya. Nah, itu berarti kan masih debatable gitu kan? Debatable. Seperti itu debatable bukan sih, Kang Bro? Ya enggak juga sih. Kalau saya kan pendapatnya dari awal sudah jelas. Ya kayak tadi Kang Bro Prof Wen sampaikan kan Pengda rujukannya ke Pengda. Yeah. Pengda rujukannya ke Pengwil. Yeah. Pengwil rujukannya ke Ketum. Iya, Ketua Umum BP. Ketua Umum rujukannya ke 1610 huruf C. Iya. 3 tahun. Kan gitu tadi. Ada perpanjangan melalui KDK. KDK itulah yang kemudian tidak dicabut.
Itu yang jadi problem ya. Oh, ya. Nah,